Ketum Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor, Yakut Kholil Kumas mengunjungi tempat David, putra dari Jonathan Latumahina yang dianiaya Mario Dandi Satrio, seorang anak pejabat pajak, sampai koma. Ayah korban adalah kader dan pengurus GP Ansor. Yakut yang kini menjabat sebagai Menteri Agama RI itu datang dan mendoakan David yang terbaring koma di sebuah rumah sakit di Jakarta. Yakut lantas menyebut, bagi dirinya, anak seorang kader adalah anaknya juga. Anak kader, anakku juga. Catat ini, kata Yakut, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, malam dilansir dari Instagram resminya. GP Ansor sendiri adalah organisasi sayap dari Nahdlatul Ulama. Sementara itu, Ketua GP Ansor Ainul Yakin Simatupang menyebut, pihaknya akan mengawal kasus penganiayaan tersebut sampai tuntas. Polisi sudah bekerja, harus dihukum, katanya. Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Ansor juga terus mengawal kasus penganiayaan ini. Sebelumnya seperti diberitakan, Mario Dandi, pengemudi mobil Jeep Rubicon yang menganiaya David sendiri kini masih diproses dan ditahan di penjara. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah menangkap pelaku Mario Dandi Satrio usai melakukan aksi penganiayaan terhadap korban David. Tersangka MD telah ditahan, kata Kapolres Metro Jaksel Kombes AD melalui keterangan resminya di Jakarta pada Rabu, 22/2. Peristiwa ini juga membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut buka suara. Atas kasus tersebut Sri Mulyani memberikan instruksi pada tim Kementerian Keuangan untuk mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi berwenang. Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan, dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang, katanya Rabu, 22/2. Sri Mulyani juga mengecam gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh keluarga di jajaran Kemenkeu yang disebutnya timbulkan reputasi negatif. Berikut kronologi dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak, Mario Dandi Satrio, MDS, pada korban bernama David, 17, terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Akibat aksi brutal itu, David masih belum sadar sehingga dirujuk dari RS Medika Permata Hijau ke RS Mayapada untuk pemeriksaan lebih detail. Pada awalnya, aksi penganiayaan diduga terjadi atas informasi remaja perempuan berinisial AG, 15, yang mengadu pada MDS soal perlakuan kurang baik yang pernah didapat dari David. AG kemudian memberi lokasi keberadaan David yang sedang berkunjung di rumah kawannya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. MDS yang terpengaruh aduan AG, akhirnya mendatangi David dengan menggunakan Jeep warna hitam. Saat itu, David hanya tahu AG yang akan menemuinya. Cekcok pun terjadi antara MDS dan David hingga tercipta tindak penganiayaan yang brutal. Dari video yang beredar, David masih terus dipukuli saat sudah jatuh tersungkur. Tak lama kemudian, orang tua R mendekat ke TKP dan berupaya menolong korban. Orang tua R juga memanggil security komplek, yang selanjutnya menghubungi Polsek Pesanggerahan. Setelah mendapat laporan dari petugas security di Grand Permata Cluster Boulevard ini, petugas kepolisian dari Polsek Pesanggerahan datang dan langsung mengamankan orang-orang yang ada di TKP, yaitu saudari A, kemudian pelaku MDS dan juga saksi S, terang Kapolres.